1006. Saya dari kelompok Bakti 42. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Teman-teman tahu nggak sih apa saja contoh yang menyebabkan peningkatan global warming? Pertama yaitu teknologi komputer dan informasi dunia siber. Produksi dan pengaruh teknologi komputer dan informasi dunia siber menghasilkan emisi karbon yang signifikan. Sebuah studi menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan sekitar 2,5 hingga 3,9% dari total emisi gas rumah kaca global. Yang kedua, penggunaan energi fosil. Industri besar seperti minyak bumi, pertambangan, dan transportasi adalah sumber utama emisi karbon. Penggunaan energi fosil dalam industri menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Yang ketiga yaitu pembangunan gedung. Bangunan gedung memberikan emisi sekitar 33% emisi CO2, mengonsumsi 17% udara bersih, 25% produk kayu, penggunaan bahan mentah 40-50%, penggunaan energi untuk pembangunan operasional. Yang keempat, penggunaan AC. Penggunaan AC juga menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. AC menggunakan refrigeral yang mengandung gas rumah kaca seperti CFC dan HFC. Yang kelima, penggunaan plastik. Plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Gas metana alami atau buatan merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat. Dalam rangka mengurangi dampak teknologi terhadap peningkatan pemanasan global warming, perlu terus diciptakan dan digunakan teknologi yang efisien yang dapat meminimalkan pengeluaran gas rumah kaca, seperti karbon dioksida. Selain itu, perlu juga menerapkan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Bukan hanya pengaruh teknologi terhadap global warming saja, tetapi juga ada dampak yang terjadi karena penggunaannya. Dampak yang pertama yaitu kenaikan suhu. Peningkatan emisi gas rumah kaca akibat penggunaan teknologi menyebabkan kenaikan suhu rata-rata di permukaan bumi. Hal ini berkontribusi pada perubahan iklim yang dapat menyebabkan cuaca ekstrim, seperti gelombang panas yang sering terjadi. Yang kedua, kekeringan. Peningkatan suhu juga dapat memicu kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih. Sumber-sumber air di dalam tanah dapat menguap lebih cepat akibat pemanasan global. Yang ketiga, kebakaran hutan. Peningkatan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga mencemari udara, tanah, dan udara dengan asap yang dihasilkan. Yang keempat yaitu mencairkan es di kutub. Pemanasan global menyebabkan pencairan es di kutub yang berkontribusi pada kenaikan permukaan air laut. Hal ini dapat mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir. Dan bagaimanakah peran kita untuk mengatasi peningkatan global warming tersebut? Yang pertama yaitu kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Memelihara, memperbaiki, dan menggunakan kembali barang-barang yang sudah kita miliki, alih-alih sering membeli yang baru, dapat membantu mengurangi limbah dan pada gilirannya mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, mengontrol penggunaan listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menyebabkan pemanasan global. Kita dapat mengurangi penggunaan listrik dengan mematikan lampu dan mencabut kabel listrik saat tidak digunakan. Yang ketiga yaitu sebarkan kesadaran. Mendidik diri sendiri dan orang lain tentang perubahan iklim dan dampaknya dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan. Yang keempat, lindungi hutan. Hutan memainkan peran penting dalam mengurangi pemanasan global dengan menyerap
karbon dioksida dari atmosfer. Kami dapat membantu melestarikan hutan dengan mendukung upaya reboisasi dan menghindari produk yang berkontribusi terhadap deforestasi. Sekian, terima kasih. Bye-bye.